Lagi kerja di kantor, tiba-tiba rasa bosan datang. Ya, itu adalah hal yang wajar ya terjadi, terutama di dunia kerja, mau lu ngejalanin bisnis pun maupun di kantor. Ya, bisa dibilang ini hal yang manusiawi lah. Tapi jangan sampai rasa bosan ini muncul kemudian bertahan lama sehingga membuat kita itu jadinya nggak produktif. Di episode kali ini gue bakalan bahas beberapa cara gampang untuk menghilangkan rasa bosan terutama di tempat kerja. Kira-kira apa aja? Mari kita mulai pembahasannya hanya di Oceana Podcast. Rasa bosan yang muncul ketika kita di tempat kerja itu tentunya ada penyebabnya. Penyebab yang paling umum tentunya dari segi pekerjaan yang tidak terlalu banyak sehingga membuat kita itu bingung mau ngapain. Lalu ada kemungkinan yang kedua, karena kita terus melakukan pekerjaan berulang sehingga membuat kita itu jenuh. Dimanapun kalian bekerja, mau di kantor, mau di rumah pun, cepat atau lambat kita bakal ngerasain ini karena ini memang adalah salah satu fase yang bakal dialami oleh semua orang. Tapi nggak jarang ya, karena kita merasakan rasa bosan yang berkepanjangan, ngebuat kita itu jadinya nggak produktif. Dan karena kita nggak produktif, akhirnya ya kita ngestak di satu tempat saja. Padahal kita bisa growth, memanfaatkan waktu yang ada saat itu. Nah, di sini gue udah ngerangkum beberapa cara untuk menghilangkan rasa bosan di tempat kerja. Cara-cara yang bakalan gue jelasin ini nantinya adalah cara-cara yang menurut gue gampang lah untuk diterapkan untuk teman-teman semua. Setidaknya salah satu dari 6 poin di sini. Kira-kira apa aja? Mari kita mulai. Cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan menentukan goals atau tujuan yang baru. Biasanya ketika kita bekerja itu kita pasti punya tujuan kenapa kita bekerja di perusahaan tersebut. Pertanyaannya adalah ketika tujuan kita sudah tercapai, apa yang ingin kalian lakukan selanjutnya? Ketika kita punya tujuan, tentunya kita punya motivasi, punya semangat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Tetapi kalau kita nggak punya tujuan, kita itu bisa dibilang kurang motivasi, kurang semangat karena ya kita nggak tahu harus ngapain selanjutnya. Oleh karena itu pentingnya ketika goals kita sudah tercapai, kita harus cepat-cepat menentukan goals yang baru, tujuan yang baru. Goals atau tujuan yang ingin kalian tentukan ini bisa berupa goals yang berhubungan dengan tempat kerja kalian, boleh juga enggak. Yang penting ketika kalian itu punya waktu luang, kalian bisa melakukan aktivitas yang berhubungan ke tujuan kalian tersebut. Tapi yang pasti jangan sampai tujuan tersebut menghalangi atau membuat pekerjaan utama kalian itu jadinya tidak produktif. Kalau tujuan kalian masih berhubungan dengan tempat kerja, artinya kan itu masih align. Tapi kalau di luar dari tempat kerja ini yang terkadang bisa berpengaruh kepada produktivitas kita di kantor. Sehingga sebaiknya kalau kalian punya goals lain yang tidak berhubungan dengan kantor, bisa kalian lakukan ketika memang di luar jam kantor atau mungkin jam istirahat. Dan tentunya soal tujuan atau goals ini nggak harus satu, kalian bisa punya beberapa goals sekaligus. Jadi mungkin kalian bisa punya goals di kantor, kalian punya goals di luar kantor yang bisa kalian switch ketika memang waktunya itu sudah tepat. Dan keuntungan punya beberapa goals juga adalah ketika salah satu goal sudah tercapai, artinya kan kalian masih punya sisa goals yang lain yang harus kalian capai kan. Artinya ya kalian setidaknya masih punya banyak waktu untuk fokus ke tempat yang lain, sehingga kalian itu tidak jenuh atau tidak bosan. Sembari kalian menentukan goals lain untuk menggantikan goals yang sudah tercapai tersebut. Dan untuk meningkatkan motivasi atau dorongan mencapai goals tersebut, kalian bisa set target juga yang bisa dibilang sebagai KPI pribadi kalian. Ya intinya biar kalian semangat lah mencapai goals tersebut sehingga terhindar dari rasa bosan. Cara yang kedua adalah menjalankan passion kalian. Ketika kalian punya waktu luang dan kalian itu merasa bosan, nggak salah kalau kalian itu ngejalanin hobi kalian atau ngejalanin passion kalian selama tidak mengganggu pekerjaan kalian. Tapi memang sebaiknya kalian itu melakukannya di luar jam kantor atau di jam istirahat kantor aja. Tapi kalau memang passion atau hobi kalian itu bisa diimplementasi di tempat kerja atau pekerjaan kalian, itu adalah nilai plus. Sehingga ketika kalian melakukan pekerjaan tersebut, kalian bisa sembari melakukan hobi kalian. Yang tentunya kan meningkatkan kualitas kerja, produktivitas, dan juga semangat. Karena itu memang yang kalian suka. Mungkin cara ini kedengarannya gampang banget gitu, tapi kan banyak orang yang sampai saat ini belum tahu nih passionnya apa, hobinya apa. Nah, oleh karena itu kalian bisa pakai cara yang ketiga, yaitu belajar skill baru atau hal baru.
Di zaman sekarang ini untuk belajar skill yang baru atau hal yang baru itu sangat-sangat gampang. Banyak sumber yang bisa kalian pelajari. Kalian tinggal googling bakalan dapet. Buka TikTok pun dengan searching bisa kalian dapatkan. Intinya sumber informasi melimpah bisa kalian dapatkan, kemudian kalian bisa belajar dari sana. Mau yang berbayar maupun yang gratis pun ada. Cuma masalahnya mungkin kalian bingung. Skill apa yang ingin kalian pelajari? Hal apa yang ingin kalian pelajari? Nah, kalau seperti ini kalian mengalami kebingungan, cara yang paling gampang itu adalah dengan mencari hal atau skill baru yang masih berhubungan dengan pekerjaan kalian. Tujuannya ya karena memang pekerjaan kita itu adalah yang paling dekat dengan kita saat ini, sehingga bisa menjadi referensi kita dalam mencari hal baru atau skill yang baru. Skill ini atau hal baru ini bisa berupa peningkatan kualitas produk atau mungkin pengembangan diri kalian. Intinya hal-hal yang membuat kalian itu meningkat dari segi kualitas. Tapi kalau memang kalian itu pengen belajar skill atau hal baru yang di luar pekerjaan kalian, sekali lagi kalian bisa memanfaatkan waktu di luar kantor atau kalian melakukannya di jam istirahat kantor. Dan nggak salah juga kalau kalian itu ngambil jatah cuti kalian untuk ngelakuin skill baru ini atau hal baru ini. Karena belajar skill baru atau hal baru itu bisa menjadi pengalaman yang sangat menyegarkan bagi kita dan membuat kita itu jadinya lebih bersemangat lagi. Jadi jangan takut untuk belajar hal baru atau skill yang baru. Cara yang keempat adalah dengan overload diri kalian dengan pekerjaan. Nah, ini bisa dibilang salah satu cara kalau memang kalian itu bosannya muncul karena nggak ada kerjaan. Istilah simpelnya cari-cari kerjaan. Kerjaan yang gue maksud di sini bukan pekerjaan baru ya, lebih ke arah task atau kegiatan. Cara paling gampangnya adalah dengan kalian tanya ke atasan kalian, kira-kira ada pekerjaan yang perlu kalian kerjakan tidak? Atau ada hal yang perlu kalian riset atau tidak? Atau mungkin kalau kalian segan dengan atasan kalian bisa tanya dengan kolega kalian yang lain, yang setara lah. Dimana ada nggak pekerjaan yang bisa kalian bantu? Dengan waktu luang yang kalian punya, kalian bisa mengerjakan kegiatan yang masih berhubungan dengan pekerjaan kalian. Dan juga kalian bisa membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Karena memang kalian mengerjakan itu dalam rangka mengurangi rasa bosan kalian. Dan bahkan ya dengan melakukan hal ini, nggak jarang kalian itu belajar skill yang baru. Karena banyak pekerjaan yang mungkin membutuhkan skill-skill yang tidak kalian miliki, sehingga kalian itu harus belajar terlebih dahulu. Lanjut ke cara yang kelima. Beristirahatlah dan lakukan peregangan. Nah, kalau seperti ini kemungkinan karena kalian melakukan pekerjaan yang repetitif atau berulang-ulang sehingga kalian itu bosan. Nggak salah ketika kalian itu udah jenuh dengan pekerjaan kalian, kemudian kalian istirahat sebentar dan melakukan peregangan. Biasanya pekerjaan yang tipenya repetitif ini gampang membuat bosan dan gampang membuat ngantuk. Sehingga nggak salah ketika kalian itu mulai ngerasain ngantuk, kalian melakukan peregangan. Mulai mengendurkan otot-otot kalian yang tegang dengan tujuan agar rasa kantuk itu hilang. Bahkan ya kalau kantor kalian itu menyediakan UKS atau tempat istirahat untuk tidur sejenak, nggak apa-apa tidur aja, istirahat aja sebentar. Tidur sekitar 10-20 menit power nap itu nggak apa-apa. Tujuannya simple banget, yaitu setelah kalian beristirahat atau melakukan peregangan, kalian itu udah nggak ngantuk lagi, sehingga bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Karena ngelakuin pekerjaan dalam kondisi ngantuk itu lumayan beresiko juga, bisa berpengaruh kepada kualitas kerja. Bahkan orang yang teliti sekalipun kalau dia dalam kondisi ngantuk, bisa jadi nggak teliti. Makanya istirahat yang cukup itu penting banget kalau kalian itu bekerja. Cuma kalau di sini gue lebih menyarankan kalian itu sering-sering melakukan peregangan. Karena lebih enak dilihat dan kalian pun bisa ngajak teman kalian ngelakuin peregangan tersebut. Dan peregangan itu bisa kalian lakukan di beberapa tempat. Sedangkan kan kalau tidur di atas meja kerja kan agak nggak enak gitu ya dilihat atasan. Dan kalau memang kondisinya kalian lagi kecapean, bisa-bisa kalau kalian tidur itu kebablasan. Bukan cuma 10 atau 20 menit, bisa sampai 1-2 jam, kan bahaya ya. Jadi sebaiknya lakukan peregangan aja. Cara terakhir menghilangkan rasa bosan di kantor adalah dengan engage dengan kolega kerja kita atau teman kantor kita. Tentunya ya di kantor itu ketika kita memang lagi nggak ada kerjaan, kemungkinan besar ada kolega kalian yang juga nggak ada kerjaan. Jadi bisa dibilang kalian punya kondisi yang sama. Nah, ketika kalian punya kolega yang seperti itu, ajak diskusi aja, ajak ngobrol, lakukan engagement dengan mereka.
Bisa di kantor, bisa juga di luar kantor, nggak masalah, yang penting engage saja. Tapi sebaiknya ketika kalian melakukan engagement dengan teman kantor kalian ini, usahakan topiknya itu yang berhubungan dengan kantor, kecuali kalian melakukan engagementnya itu di luar jam kerja atau jam istirahat. Tapi bagaimana kalau kondisinya itu teman kantor kalian semuanya lagi sibuk, cuma kalian yang lagi nggak ada kerjaan? Agak klise sih, tapi ya gimana ya, pasti akan ada kondisi seperti itu. Nah, kalau seperti itu kalian bisa pakai cara keempat. Kalian tanya kerjaan atau ajak ngobrol yang berhubungan dengan pekerjaan yang bisa kalian bantu dari kolega kalian. Itu adalah salah satu bentuk engagement. Sehingga dari sisi kalian melakukan engagement dengan kolega, tapi dari pekerjaannya itu jadi jauh lebih cepat tercapai atau selesai. Dan kalau ada meeting yang untuk kalian itu sifatnya opsional, bisa ikut atau bisa enggak, kalian ikut aja. Lumayan untuk mengisi waktu luang dan juga menambah pengetahuan atau knowledge, terutama dari segi bisnis perusahaan. Jadi ya bisa dibilang belajar hal baru juga di sini. Oke, jadi itulah beberapa cara menghilangkan rasa bosan ketika kalian berada di tempat kerja. Sekali lagi, gue bilang bahwa rasa bosan itu adalah hal yang manusiawi, bisa terjadi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Cuma jangan sampai rasa bosan yang muncul ini bertahan berkepanjangan dan membuat kita jadinya nggak produktif. Yang dampaknya itu bisa dibilang membuat kita jadinya stuck di satu tempat aja. Jangan sampai hal itu yang terjadi. Oleh karena itu, ketika kalian merasakan rasa bosan, sebisa mungkin mulai cari aktivitas, sehingga rasa bosan kalian itu bisa segera terobati. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.